Mereka bentuk komite Naramarpoda, mereka bentuk Kongsi Leita, mereka bentuk Perguru Saksi Kristus. Ini pilar-pilar yang mereka wariskan ke KPS. Ini ciri khas atau ini DNA atau bibit iman Simalungun. Ya, dan itu pertaruhan karena Betul. waktu di Indonesia yang orang tahu saya studi. Kalau saya pulang nggak bawa apa-apa. Betul. Itu beban kami. Iya. Jadi waktu pertama di sana kami ibadah minggu saya dengan istri berdua. Jadi lihat-lihatan. Saya pegang gitar lalu dia nyanyi. Di mana istilahnya? Where is a will, there is a way. Betul. Where there is a will, there is a way. Oke, di mana ada kemauan, Di situ ada di situ ada jalan. Ibu saudara yang terkasih dimanapun berada, senang sekali. Hari ini kita berjumpa kembali di Bangku Iman bersama saya Pendeta Aryamsah Purba. Berbahagia bagi saya bersama dengan seorang teman saya, sahabat saya yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Korea Utara. Korea Utara ya bro? Oh sorry, di Korea Selatan. Korea Utara perang itu ya. Bagi saya beliau sosok yang sangat menginspirasi, muda, energik, militan, dan tentunya sangat pintar. Nah, kali ini dia bersama-sama dengan saya di sini. Sebelum dia kembali menjalani Korea, malam ini saya mau bawa dia menjalani Lubuk Pakam. Pendeta Parulihan Sipayung. Horas teman-teman. Selamat malam. Andohar sehat-sehat semua. Kalau bahasa Simalungun, Andohar sehat-sehat Tagalupan. Oke. Gimana bro? Kabarnya di tahun 2023 ini? Kabar baik. Baru ada beberapa yang ditargetkan selesai. Yang pasti mulai tahun ini energik ini Bang. Saya pikir Pendeta Parulihan ini seseorang yang sangat penting nantinya bukan hanya nantinya, sekarang juga sebenarnya sudah sangat penting di GKPS. Dan kalau saya melihat bukan hanya di GKPS, terlalu kecil bagi saya Pendeta Parulihan hanya dibutuhkan di GKPS. Tapi saya pikir dia akan dibutuhkan di banyak gereja-gereja di Indonesia ini. Tahun ini dia akan menyelesaikan program pendidikan PhD ya. Betul. Orang melihat akan menyelesaikan di tahap awal bagaimana dia bertolak ke Korea, bagaimana awal-awal di sana, pendidikan di sana tidak seperti segampang yang kita bayangkan barangkali. Gimana ceritanya kemarin itu? Terima kasih teman-teman. Saya mau share juga tentang Bang Aryamsah sedikit ya. Jadi saya kenal beliau sejak di kuliah Habis Sabda. Waktu itu beliau ketua PMTS ya, salah satu yang menggagasi kemajuan PMTS, dan saya melihat figur orang yang bisa diikuti, banyak menginspirasi saya juga, tegas begitu dan dekat dengan adik-adiknya. Jadi malam ini sebenarnya ini 6 tahun yang lalu kami ketemu di Haranggaul. Malam ini Yang sama ya. Iya, tepat di hari yang sama. Untung ada FB mengingatkan. Jadi mungkin takdir ya, malam ini kami bertemu kembali. Waktu saya di Korea sebenarnya sudah ada dari salah satu misionaris minta CV waktu itu tahun 2013. Tapi itu masih pikar pertama di Siantar. Memang sebenarnya saya kirim juga CV-nya. Lalu setelah malam saya bilang ke mentor saya, Pak, saya diminta CV untuk studi. Lalu beliau tanya, siapa yang minta? Belum bisa karena belum pendeta, pikirannya belum selesai. Nanti saya ngomong, itu kata beliau. Lalu setelah itu sampai sekarang saya nggak pernah tanya beliau apa hasil percakapannya, karena saya yakin apa keputusannya waktu itu udah yang terbaik, dan saya tahu diri juga masih pikir tahun pertama gitu.
Itu awalnya waktu tahu tentang Korea. Luar biasa ya, masih pikir udah diminta ke sana gitu ya ceritanya. Jadi memang beliau itu misionaris dulu sudah pernah dengan ini salah satu keuntungan aktif di mahasiswa. Saya waktu itu beliau pertama datang, kami udah bawa ke Bahtonang. Beliau belum tahu bahasa Indonesia, jadi waktu mendoakan jemaat yang sakit stroke, saya masih ingat dia pakai bahasa Korea. Baru kami tutup pakai bahasa Indonesia. Jadi upaya persahabatan itu bagus dipupuk sejak dini. Gitu. Lalu tahun 2015 setelah ditahbis, tawaran itu datang lagi 3 tahun sesudahnya. Jadi saya sudah lupa sebenarnya. Jadi 2015 Agustus waktu itu datang lagi tawarannya. Tapi waktu itu belum bisa studi karena ada aturan di GKPS harus menjadi pendeta dulu 2 tahun. 2 tahun. Ya. Maka waktu itu keputusannya ya udah nggak apa-apa, dicari tempat untuk melayani sebagai misionaris di Korea gitu loh. Misionaris ya di gereja gitu ya. Iya, ada gereja namanya Agape Community Church. Ini bagian dari Baeksok Sinode Baeksok di Korea. Ada kampusnya itu di Seoul dan di dekat Chonan, Baeksok University. Kemudian setelah jadi misionaris, berapa tahun itu jadi misionaris? Kemudian masuk ke kampus. Ya, itu juga 2016 Maret kami berangkat sampai dengan menjelang 2018. Saya hitung-hitung sudah hampir 2 tahun menjadi misionaris. Lalu saya tanya ke mentor di sana, bagaimana saya mau studi sudah 2 tahun. Nah, rupanya ini uniknya juga, mereka tak pernah tahu kalau saya ini mau studi. Mau studi? Yang mereka tahu mau misionaris. Wah. Gitu. Jadi saya juga terkejut. Ngapain saya 2 tahun di sini? Di Indonesia banyak pelayanan, kita bukan kekurangan pelayanan. Betul. Kalau di sini juga melayani dan tidak studi, nampaknya tidak cocok dengan visi awal. Betul. Kemudian bagaimana soal studi ini? Pada akhirnya apakah keluar dari lembaga misionaris ini atau gimana ceritanya ini? Pada akhirnya studi kan? Jadi waktu itu ada retreat tahunan yang dilakukan oleh donor misi itu. Waktu makan malam kami cerita dengan pimpinannya tentang apa rencana ke depan. Saya bilang saya kemarin mau studi sejak awal, jadi tidak mungkin jadi misionaris dalam waktu panjang, lebih dari 2 tahun hampir tidak mungkin. Lalu beberapa minggu kemudian mereka tanya lagi. Mereka bilang kami mau support tapi jadi misionaris. Kalau studi mau tidak mau kita melayani Tuhan dengan cara yang berbeda, katanya. Saya masih sangat ingat dengan jelas itu. Kita melayani Tuhan dengan cara berbeda. Kami akan tetap dukung misionaris. Kalau Bapak mau studi silahkan, tapi kami nggak bisa dukung lagi. Gitu. Oh, berarti mereka tidak lepas tanggung jawab ya kalau cerita studi itu. Mereka bilang kalau mau jadi misionaris mereka akan terus dukung, dan memang mereka sangat mendukung. Baik apa ya, soal fasilitas, sekali setahun mereka kasih libur. Mereka mensupport misionaris ada di Ukraina, ada pendeta Thailand sampai sekarang masih mereka dukung di Korea. Ada pendeta Korea yang dikirim ke Afrika gitu. Jadi ada perubahan paradigma misi. Dulu orang Korea ngirim ke luar negeri. Sekarang orang imigran itu banyak di Korea. Jadi ketimbang mengirim pendeta Korea ke Afrika misalnya, lebih murah panggil misionaris Afrika, layani orang Afrika di Korea. Lebih murah dan lebih bisa mereka pantau. Ini paradigma misi sekarang di Korea. Jadi yang Ham layani ketika Ham misionaris di Korea, apakah orang Korea yang Kristen atau orang Indonesia yang ada di sana? Itu juga unik. Awalnya kami kerjasama dengan pendeta Korea, dia anak pimpinan gereja. Tapi sistem Korea itu setiap pendeta dia mulai jemaat sendiri gitu. Di GKPS waktu kita melayani udah ada jemaatnya. Betul. Jadi waktu pertama di sana kami ibadah minggu saya dengan istri berdua. Jadi lihat-lihatan. Saya pegang gitar lalu dia nyanyi. Sebulan 2 bulan begitu. Lalu setelah itu kami
berkesimpulan membuat ibadah sendiri. Maksudnya kita mencari orang Indonesia, buat komunitas, intinya buat gereja. Buat gereja gitu. Tapi di samping itu ada gereja yang kami layani, jemaat Filipina dan jemaat Korea. Jemaat Korea ini saya pegang waktu itu mengajar anak sekolah minggunya. Jadi jam 10 ibadah bahasa Korea, baru jam 10 itu ibadah bahasa Indonesia. Kemudian jam 12 ke jam 1 ibadah anak untuk bahasa Korea, lalu jam 3 ibadah internasional untuk bahasa Inggris, komunitas Filipina. Kan pada akhirnya Nasya mengumpulkan orang Indonesia yang ada di Korea. Ada berapa orang kemarin yang sudah sempat dikumpulkan? Walaupun pada akhirnya kan itu ditinggalkan kan? Iya. Setelah ketika studi kan itu kan ditinggalkan juga gitu. Jadi saya sendiri merasa beda ketika kita mencari jemaat dengan melayani jemaat yang sudah ada begitu. Sewaktu itu kami bertemu dengan seorang teman warga Setepu. Jaraknya dari rumah saya itu sekitar 2,5 jam. Jadi saya datang ke rumahnya, ke tempat kerjanya. Saya menginap di tempat kerjanya. Ada hubungan, sampai sekarang hubungan batin kami sangat dekat. Saya merasa dia saudara saya, dia rasa saya abang saya, dia merasa saya abangnya. Jadi ketika itu dia datang ke gereja. Kerja di Korea itu sangat melelahkan. Kadang-kadang sampai malam kerja, kalau pagi itu harus ibadah hampir nggak mungkin. Tapi dia datang. Iya. Jadi kami mulai ibadah nggak 2 orang lagi, jadi 3 orang sekarang. Tambah 1. Iya. Menarik juga itu ya. Lalu ketemu seorang warga Girsang, orang Jakarta, lalu kemudian 4, bertambah waktu, paling banyak kami pernah sampai 20 orang. Sempat juga 20 orang ya. Mahasiswa dan pekerja migran. Jadi sebelumnya Pak Jontor juga di Korea ya teman-teman. Beliau juga melayani dengan model yang sama. Nah waktu itu ada 60 orang waktu zaman beliau jemaatnya. Luar biasa ya. Jadi barangkali ingatan orang Korea akan Pak Jontor yang membuat mereka ingin juga begitu meneruskan model pelayanan yang sama, menjangkau teman-teman di Korea. Nah, sebelum kita masuk ke persoalan studi kan gitu, menurut yang amati lah, setelah beberapa tahun, udah ada 6 tahun lah ya di Korea tinggal, gimana kira-kira perbandingan antara gereja yang ada di Korea dengan gereja yang ada di Indonesia? Termasuk bagian daripada kalau saya dengarkan tadi yang cerita, bagaimana termasuk militansinya, bagaimana termasuk kekompakannya, saya tidak tahu. Gimana kira-kira perbandingannya dengan kita yang ada di Indonesia gitu. Jadi gereja Korea itu gereja yang kita bayangkan ya, tahun 1950 ada komunitas kecil di pinggiran Seoul, jemaatnya 5 orang. Jadi pendetanya itu berdoa untuk kursi kosong. Dia menari-nari di kursi kosong itu. Jemaatnya 5 itu kita jangan anggap itu adalah orang lain, itu adalah istrinya, anaknya gitu. Jadi satu itu keluarga gitu ya? Iya, ibadah keluarga. Tapi itu mereka bilang gereja jemaat. Tahun 1952 di GKPS, 1903 Injil pertama datang ya. Nah sekarang gereja itu menjadi salah satu gereja terbesar di Asia. Itu gereja yang diasuh di Korea ya, gereja Yoido Full Gospel. Jadi kenapa mereka bisa begitu pesat, bisa begitu signifikan pertumbuhannya? Saya melihat mereka melihat gereja itu sebagai teman dan gereja itu sebagai simbol harapan. Jadi 2 hal ini mereka lihat ada di gereja, maka mereka itu berkorban dan mereka itu berdedikasi untuk gereja. Bayangkan kebaktian pagi itu ada jam doa pagi namanya. Jam doa pagi ini kadang 3-4 sesi. Jam 4 keluar tengah 5 keluar jam 5, jam 5 keluar tengah 6. Jam doa pagi Senin sampai Jumat. Mereka datang. Iya ya. Dan kadang-kadang pendetanya ngabsen gitu. Waktu khotbah dia kadang-kadang sebut nama orang, misalnya penetuanya. Jadi kalau tidak hadir di situ,
itu sebagai bentuk pengawasan dan pendisiplinan. Jadi kadang-kadang kalau nggak hadir dia merasa malu gitu. Ada tanggung jawab yang dia harusnya emban tapi dia nggak kerjakan. Tapi itu kadang-kadang pendeta mau gitu. Iya, tapi kan itu bagian daripada kepedulian dia juga gitu sama jemaat dia gitu. Betul. Dan jemaat itu menghormati gereja. Itu yang saya lihat kurang atau menurun di Eropa ya. Kalau kita melihat di Asia, tempat-tempat di mana Kristenan itu berpengaruh, Filipina mayoritas ya, tapi itu kan Katolik. Betul. Ada di India. Tapi di antara semua ini kantong-kantong Kristen di Asia, Korea yang paling dinamis dan signifikan pertumbuhannya. Bahkan pengutus misionaris kedua terbesar setelah Amerika. Padahal penduduknya cuma 52 juta. Wah, Cuma 52 juta. Artinya, dan dari 52 juta itu nggak semua Kristen. Artinya gereja itu berhasil nggak hanya memikirkan internal, tapi juga bermisi keluar. iya. Termasuk GKPS Dolokasian itu adalah gereja GKPS yang dibangun oleh gereja Korea karena mereka berulang tahun perak. Bukan hanya sebatas kasih sumbangan ya, tapi Bukan. mereka punya andil besar di pembangunan gereja GKPS Dolokasian. Jadi mereka ulang tahun ke-25 tahun gerejanya, lalu mereka berdoa, penutuannya berdoa, apalah Tuhan ucapan syukur kami kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kami dengan Injil selama 25 tahun. Lalu waktu berdoa itu mereka dibisikkan oleh Tuhan dalam tanda kutip ya, suara hati mereka itu berbicara, kita bangun gereja. Tapi enggak di Korea, ini yang unik ya. Kita bangun gereja di luar Korea. Di mana? Nah, mereka berdoa Dolokasian. Indonesia, lalu ketemu Dolokasian. Itu panjang ceritanya. Iya. Iya. Dan itu luar biasa. Sampai sekarang itu jemaat Dolokasian mengingat gereja itu adalah ucapan syukur ulang tahun perak gereja Korea. Ini kita ucapan syukur di gereja kita, ulang tahun perak, ulang tahun emas, tapi kita meminta orang lain menyumbang ke kita begitu ya. Ya, betul. Mereka ulang tahun, mereka menyumbang keluar. Ya, saya juga berefleksi tentang itu. Betul. Padahal gereja mereka itu kecil dan jumlah jemaatnya pun di bawah 100. Bahkan di bawah 100. Iya. Kenapa gereja Korea bisa mengirim banyak misionaris? Karena mereka itu 2-3 kelompok sel atau jemaat tanganan ya kalau di Iya, gereja Sumatera betul. Utara. Mereka bisa bersehati untuk memberangkatkan misionaris. Jadi 2-3 kelompok sel, 2-3 atau 4 kelompok sel, mereka berdoa berangkatkan misionaris. Mereka yang mengumpulkan dana gitu. Iya. Seperti beda dengan persembahan gereja, itu lain lagi. Betul. Jadi bayangkan kalau gereja itu misalnya ada 5.000, berapa kelompok sel? Kalau 100 kelompok sel bersepakat untuk itu, 100 misionaris. Wah. Dan itu betul-betul tidak mengambil sesuatu dari kerja mereka. Ya, di Indonesia sendiri ada ratusan ya misionaris dan mereka ketemu itu tiap tahun ada seperti konferensi lah. Itu kan bagian daripada militansi orang-orangnya, militansi gerejanya. Berarti kira-kira pendetanya pun di situ lebih lebih militan dibandingkan dengan pendeta-pendeta kita. Gimana kira-kira menurut pandangan Pak Parudi? Menurut saya pendeta GKPS itu luar biasa secara khusus di angkatan generasi 1 sampai ke 3. Generasi 1 saya sebut generasi Pak Jaulung Wismar ya. Jadi habis tahun 1929, tapi dia 1931 baru dapat ijazah karena harus legalisir pemerintah kolonial Belanda waktu itu. Setelah itu ada 3 pendeta lain. Setelah itu ada penahbisan 7 pendeta di Raya tahun 1952 itu waktu ulang tahun perak. Bukan, tahun 1952 di Raya penahbisan pendeta pertama itu oleh Justin Siombing. Generasi itu luar biasa. Bayangkan mereka kita katakanlah 7 tambah 1 Pak Wismar tambah 3 berarti ada 11. Mereka itu melayani daerah Sardolo, Silau ya, Saram Padang ke sana. Terus mereka melayani daerah Siantar, Tebing, Serdang.
mereka bentuk Komite Naramarpoda, mereka bentuk Kongsi Leita, mereka bentuk Perguru Saksi Kristus. Ini pilar-pilar yang mereka wariskan ke KPS. Ini ciri khas atau ini DNA atau bibit iman Simalungun. Saya orang Sungai Buaya ya, Serdang. Serdang itu adalah ladang misinya PSK. Tahun 1941 itu dibentuk. Lalu mereka kirim kita sebutlah itu misionaris lokal, orang Simalungun yang peduli pada sesamanya ke daerah Serdang. Jadi Tuan Silumbak itu dukun terkenal yang menjadi evangelis, itu pernah ke Pamah, ke Serdang. Jadi boleh disebut saya adalah buah dari pelayanan PSK, Perguru Saksi Kristus. Nah di generasi itu kita sangat luar biasa, dan di generasi itu saya kira pendeta-pendeta Korea banyak belajar atau banyak mencontoh kita walaupun nggak pernah ketemu ya. Betul. Dalam arti sejajar dengan mereka lah. Mau bermisi, mau. Bahkan dulu ada kas saksi Kristus. Waktu itu orang-orang di Kongsi Leita membentuk kas saksi Kristus di Raya. Artinya 1% dari gaji orang yang bekerja di pemerintahan dia sumbang untuk pekerjaan misi. Jadi dulu ada orang dari Raya jalan kaki ke Sardolo untuk berkhotbah, sampaikan firman Tuhan, Marzending. Dan itu rutin dan sukarela. Padahal dulu orang sebelum miskin-miskin, nggak ada fasilitas, nggak ada jalan, hidup di bawah garis kemiskinan, nggak ada gaji. Bahkan Pendeta Wismar pernah ditawarin ya agar gajinya itu dinaikkan, tapi dia melayani di Peraja gitu. Dia bilang begini di autobiografinya, rupanya Tuhan tidak tahu saya bekerja bukan untuk gaji. Karena Pendeta Wismar sebelumnya adalah Pangulu Balai. Pangulu Balai ini adalah orang kedua tertinggi di kerajaan. Jadi gaji Pangulu Balai waktu itu 100 mata uang Belanda. Gaji guru 15 mata uang Belanda, golden, kita sebutlah golden ya. Gaji pendeta 30 golden. Jadi dia udah dapat gaji yang tinggi 100 golden, tapi dia tinggalkan menjadi Pangulu Balai, dia sekolah teologi. Jadi saudara, kalau saudara baca autobiografinya itu, Memorial Pendeta Wismar, bahkan keluarganya protes ke dia. Kenapa dia tinggalkan Siantar, kita di sana dihormati, orang kedua tertinggi di kerajaan, gaji tinggi, banyak yang kerabat, pejabat-pejabat. Kau si Poholon, istrinya itu nggak pernah nanam ubi, dia harus nanam ubi supaya cukup makan. Artinya kita di GKPS itu pernah di masa-masa era emas iman dan dedikasi pelayanannya seperti di Korea. Pendeta Wismar itu meninggalkan zona nyamannya lah. Betul. Ceritanya. Dia tokoh luar biasa itu menurut saya, panutan kita. Nah, sebenarnya kan kalau dari cerita Ham tadi, kembali ke kisah perjalanan Ham yang ke Korea ini kan gitu. Ham ditawari menjadi seorang misionaris dan mereka membackup penuh kalau bersedia. Tapi nyatanya Ham tinggalkan itu karena visi awal bukan ke situ kan gitu, yang ke Korea ini. Itu kan tantangan besar juga sama Ham. Bagaimana Ham memikirkan sendiri jadinya untuk masuk ke kampus, bukan hanya soal rekomendasi, tapi termasuk soal fasilitas, dana yang Ham butuhkan di sana begitu. Jadi ini salah satu hal yang mungkin tidak pernah saya lupakan gitu Bang. Karena saya kenal banyak misionaris di Indonesia, tapi setelah saya di Korea, saya hampir nggak bisa minta bantuan. Karena waktu itu benar-benar sebelumnya kita disupport oleh donor. Ini harus hidup sendiri. Korea itu di Asia salah satu negara yang biaya hidupnya paling tinggi. Iya. Jadi waktu itu saya dan istri pernah tinggal di rumah toko hampir setahun setengah. Di rumah toko? Rumah toko itu maksudnya ukurannya 3x3, tapi dalam itu gudang gitu. Gudang laptop, gudang baju, gudang penyimpanan barang lah. Jadi kita memang tidur di situ, tinggal di situ.
Jadi Itu ceritanya, kepotong sedikit. Sam memutuskan untuk betul. studi. Jadi waktu itu bulan September, pendeta saya sudah bilang visanya akan berhenti, izin tinggal sebagai misionaris akan berhenti karena sudah memutuskan mau studi gitu ya. Betul. Di Korea kalau tinggal tanpa izin itu ilegal dan bisa dideportasi. Jadi waktu itu kita harus cari cara agar dapat izin tinggal. Jadi waktu itu saya belum ada informasi untuk masuk sekolah teologi, belum ada beasiswa. Jadi selama 6 bulan saya belajar bahasa Korea. Saya sebenarnya nggak perlu bahasa Koreanya, saya perlu izin tinggal. Betul. Izin tinggal Betul. sebagai mahasiswa belajar bahasa Korea. Itu bayarnya cukup mahal. Dan selain bayar itu, saya harus mikirin juga biaya hidup karena saya bawa istri. Bawa keluarga ya, betul. Keluarga. Nah waktu itu istri saya kerja paruh waktu di restoran sampai jam 2 malam, sampai jam ya gitu. Berarti bukan hanya Ham yang kerja jadinya ya, istri juga ikut bantu-bantu lah gitu ya. Saya juga pulang kuliah, kerja. Jadi itu kami jalani 1 tahun. 1 tahun. Kurang lebih lah, kurang lebih. Sampai kami ketemu dengan komunitas gereja yang jemaatnya itu tahu saya pendeta. Lalu dia rapatkan dengan gerejanya, gimana kalau itu Pak Sipayung kita ajak melayani gitu. Kebetulan waktu itu pendeta di situ orang Korea, tapi budaya beda ya, budaya Korea Indonesia. Betul. Jadi mereka butuh pendeta Indonesia yang mengerti kepribadian orang Indonesia. Itu awalnya kami masuk ke pelayanan gereja lagi, tapi bukan misionaris yang didukung penuh, tapi asisten pendeta yang dibantu seadanya lagi. Betul. Dan sembari Ham melayani di sana, Ham juga masuk ke kampus. Dan waktu itu saya ketemu dengan salah satu dosen di Indonesia yang ada konferensi di Seoul. Saya tawarkan, saya jemput aja abang ke, mungkin dia nggak tahu jalan dari apa ya gitu. Atau kalau dia naik taksi kan mahal, kalau saya jemput naik kereta api lebih murah. Ongkosnya 4.000 won, dibandingkan 4.000 won ini sekitar 60.000 rupiah. Kalau dia naik taksi itu bisa 1 juta rupiah. Jadi saya tawarkan diri untuk jemput. Saya jemput. Lalu pulang konferensi dia bilang ayo ngopi. Nah waktu ngopi itu dia bilang kalau ada kampus yang dia dengar tawarin beasiswa sudah penuh. Jadi waktu itu saya dengarkan, lalu saya cari tahu informasinya gitu. Saya lihat persyaratannya, lalu saya coba. Berarti sempat juga ya 1 tahun Ham setelah keluar dari gereja yang mengutus sebagai lembaga misionaris tadi, tetapi Ham belum masuk kampus. Kurang lebih setahun. Ya dan itu pertaruhan karena betul. Waktu di Indonesia yang orang tahu saya studi. Betul. Didoakan juga waktu saya pernikahan mau studi. Orang tua juga tahu, gereja tahu mau studi. Kalau saya pulang nggak bawa apa-apa. Betul. Itu beban kami. Yeah. Jadi saya dan istri sepakat kita nggak boleh pulang kalau begini. Kita berjuang. Dan puji Tuhan istri pun bersedia hidup susah tanda kutip ya. Ya. Di sana gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan rumah 3x3 meter itu kontrakan yang paling susah. Luar biasa. Dan dalam itu semua ada gudang, dan kita bayangkan itu gudang, belum peralatan kami, baju apa semua gitu. Dan sebagai gudang itu setiap hari orang datang, jadi persis nggak ada ruang privasi. Betul. Orang datang di mana ruangan itu diinjak-injak orang, situ kami tidur. Nah setelah Ham masuk kampus, apakah masih tetap tinggal di sana? Atau ada tempat lain begitu, tempat tinggal? Nah setelah saya masuk ke kampus dan melayani di gereja ini mengetahui keadaan kami dan mereka bermurah hati, bukan dari dana gereja ya, tapi ada orang per orang yang membantu gitu. Karena dana gerejanya nggak begitu cukup.
Jadi teman-teman di sana banyak membantu sehingga waktu itu kami putuskan untuk kontrak rumah sendiri. Lalu dari kampus juga ada beasiswa dan itu sangat membantu. Luar biasa ya. Dan luar biasanya Ham juga diterima dapat beasiswa dari kampus itu begitu ya. Betul. Dan ada satu hal yang saya juga mau sharing ke teman-teman. Waktu di Korea itu ada jadwal pelayanannya. Jadi setiap hari dalam mission training itu kita harus keluar rumah jam 9. Maksudnya berangkat melayani, bisa berkunjung, bisa mencari, bisa menjumpai apapun yang strategi yang secara mandiri kita cari yang tepat, kita yang tentukan. Lalu pulang itu setelah matahari terbenam. Setiap hari selain hari Kamis. Kamis itu family time. Jadi Korea itu, Korea bagian Seoul, Gyeonggi-do, 50% Korea bagian atas itu pelosoknya udah kami jalani. Masuk ke pabrik, masuk. Saya tidur di rumah teman-teman yang saya kenal, masuk komunitas Timur-Timur. Jadi saya pernah mau diangkat menjadi pendeta Timur-Timur. Karena bahasa Timur-Timur dengan kita nggak begitu beda. Terakhir mereka batalkan karena mereka tahu saya pendeta Protestan gitu. Mereka mengharap pastor Katolik. Dan saya kembali ke yang tadi ya. Jadi setiap hari jam 9 sampai matahari terbenam itu harus di lapangan melayani. Itu artinya kita berkunjung lah ya. Berkunjung, jemput bola gitu ya. Mencari jemaat karena jemaatnya belum ada. Jadi kita harus cari, bisa datang ke kampus tanya ada nggak orang Indonesia. Datang ke pusat-pusat shelter ya, tempat perlindungan atau organisasi paguyuban. Waktu itu juga istri saya keguguran. Jadi anak pertama kami itu keguguran di Korea. Jadi saya selaku bapak merasa bersalah juga karena termasuk juga karena kecapean lah ya. Karena sedikit banyak kurangnya tanggung jawab bapak juga itu menurut saya, dan sampai sekarang kadang-kadang ada suara itu. Jadi walau sekarang ada anak kedua kami sudah hampir 4 tahun, tapi saya nggak bisa mengatakan dia anak pertama gitu. Karena tetap ingat ke yang pertama itu. Yang pertama itu walaupun dia gugur tapi dia tetap anak pertama. Betul. Yang kedua ini anak kedua. Walaupun orang-orang tahu ini anak pertama begitu ya, dan memang anggapan kita ini anak pertama begitu. Ketika orang bilang ini anak pertama, di situ kadang-kadang hati saya itu terngiang begitu ya. Sedih. Karena nggak boleh. Hati saya berkata kadang-kadang nggak bisa itu dilupakan, dan lupakan itu. Itulah anak pertamamu. Dan entah ini apa perenungan saya menganggap itu pengorbanan kami untuk gereja di sana. Betul. Begitu luar biasanya perjuangan HAM di Korea ya. Dan orang-orang dari Indonesia melihat ya pendeta Barulian di Korea, kuliah di luar negeri, hidup di luar negeri, sementara bagaimana seluk-beluk perjuangan di Korea itu kan kita di sini kan tidak tahu begitu. Dan syukurnya HAM sudah selesai S2 dan sekarang akan, saya yakin, segera menyelesaikan program PhD-nya. Jadi pernah saya cerita dengan istri, gimana kalau kita nulis buku gitu. Betul tentang perjuangan dan manis pahit kehidupan di Korea. Betul. Jadi, saya pikir menarik itu bro. Kami udah sempat rapat dengan istri tentang sub-sub judulnya. Betul. Dan kami buat anak yang gugur itu salah satu subjudul. Betul. Jadi dia menjadi bagian yang nggak mungkin kami lupakan. Kalau ingat Korea, dia harus di sana. Iyalah. Kami merasa tanah Kanaan kami itu Korea karena
bertemu dan belajar tentang Tuhan di negara itu bagi saya menjadi pelajaran seumur hidup. Dan setelah dari sana saya merasa banyak berubah kehidupan dan juga bagaimana memandang dunia, memandang hidup, memandang keluarga, gereja, banyak berubah. Tapi penasaran juga saya ini, kalau seandainya Ham sudah menyelesaikan studi nih kan, di tahun ini kita inginkan Ham selesaikan studi. Kalaulah seandainya Ham ditawarin untuk tinggal di Korea dan katakanlah ditawarin, dikasih jaminan fasilitas dan segala sesuatu untuk kehidupan di sana, kira-kira gimana? Mau nggak? Atau gimana pandangan terhadap BKPS itu yang tanda kutip sudah mengutus Ham juga untuk ke sana gitu? Ada satu, saya tidak sebut namanya, tapi ada satu pendeta Korea yang sebenarnya dia sudah dalam usia pensiun, tapi belum ada penggantinya. Kepada saya beliau sudah 3 kali mengatakan agar menetap di gereja itu, dan dia pensiun, saya menjadi pendeta seniornya. Tapi waktu itu saya nggak berpikir, nggak sempat saya menimbang-nimbang dalam hati, saya langsung jawab enggak. Itu enggak mungkin. Karena saya kemarin diutus untuk belajar dan akan kembali. Sampai sekarang saya berpikir begitu. Dan Korea ini bukan negara yang enak untuk hidup. Ke Korea Dari sisi mana kira-kira yang ke Korea enak jalan-jalan. Kalau hidup itu sangat sulit. Sulit karena di Korea misalnya ya, rumah itu sempit. Orang yang sangat kaya pun rumahnya itu paling jago 6x6 dan bentuk apartemen. Apartemen ini bertingkat, bisa tingkat 20 atau 30 gitu ya. Dan dalam 40-50 tahun itu harus dirobohkan. Setelah itu roboh, kita harus cari rumah baru gitu. Jadi harga satu apartemen itu, waduh, kami pernah menjejaki beli satu lorong gitu ya, satu apartemen, tapi mau dibuat gereja gitu. Harganya lebih kurang 300 miliar. 300 miliar itu mungkin ukuran 6x6 meter ya. Iya. Dan itu hanya bisa hak pakai setelah gedung itu dianggap nggak layak, akan dirubuhkan, bangun baru, dan setelah itu kita harus cari dana lagi sebanyak itu untuk dapat rumah. Atau nggak ada kompensasi setelah dirubuhkan gitu? Umumnya nggak ada kompensasi karena Korea ini sempit ya. Nah, sempit, sementara penduduk terus meningkat, sama seperti Hong Kong. Jadi mereka harus bangun ke atas. Jadi kalau ada kompensasi, biasanya itu belum sampai tahunnya udah dirubuhkan. Mungkin karena kesalahan teknis atau gangguan keselamatan, mungkin ada kompensasi, tapi sangat jarang sekali. Sangat jarang. Kemudian biaya hidup anak itu, aduh, mahal sekali. Makanya orang Korea itu umumnya nggak menikah. Sekarang salah satu isu serius di Korea, isu tidak ada suami atau istri yang laki-laki perempuan yang menikah. Gak ada yang mau menikah dan gak ada yang mau punya anak. Jadi pemerintah buat strategi bermacam-macam supaya orang mau menikah, mau punya anak. Jadi anak saya lahir di Korea. Dia itu, walaupun kami orang asing, pemerintah membantu dengan memberi kartu. Dengan kartu itu saya bisa beli pampers, susu, beli obat, segala keperluan yang berhubungan dengan anak. Sampai masih ada juga bisa dipakai untuk konsul ke dokter. Jadi dengan kartu itu, siapa yang mau berkeluarga dan mau punya anak, sebenarnya gak usah mikiri uang lagi gitu. Tapi tetap nggak mau nikah sampai sekarang. Artinya sebenarnya terbantu juga gitu kalau kita punya anak gitu ya. Bahkan kebijakan yang terbaru ini,
kalau ada keluarga punya anak, anaknya itu dapat biaya hidup, artinya Atau digaji. mungkin itu bukan hanya nggak punya anak, bukan hanya persoalan biaya barangkali, mungkin persoalan mindset atau budaya atau apa gitu. Sepengetahuan saya, alasan pertama adalah biaya. Jadi banyak riset dan survei menanyakan, karena pemerintah berupaya serius meningkatkan angka kelahiran. Orang-orang muda itu seusia saya, mereka jawabannya itu umumnya ya biaya. Sedangkan untuk memikirkan dia hidup aja susah. Begitu, apalagi dengan anak lagi. Karena bayangkan kalau misalnya rumah umumnya 6 kali 6 meter, kalau punya anak dan anaknya menikah, anaknya itu harus cari rumah lagi yang seperti itu. Jadi kesimpulannya, setelah nanti Ham tamat dari Korea akan kembali ke Indonesia, gitu kira-kira. Iya, yang pasti kembali ke Indonesia. Kecuali kalau gereja pengutus menentukan lain, misalnya menugaskan di sana. Menugaskan di sana begitu ya. Saya pernah berpikir mendirikan GKPS di sana. Dengan pikiran saya begini, saya tamat, pendeta yang lain meneruskan saya sambil studi. Begitu ya. Jadi gereja itu bisa mendukung dia, dan kalau ini berjalan ada terus regenerasi. Nanti bisa dibuat menjadi pusat, misalnya yang praktek ke sana, Betul. pikar ke sana. Iya. Karena di Korea ada beberapa gereja yang begitu. Itu artinya kan persoalan lain. Artinya tetap kembali ke GKPS walaupun mungkin ditempatkan Ham di Korea begitu ya, dengan misi lain atau penugasan lain di Korea. Tapi pada intinya akan tetap kembali ke GKPS begitu kira-kira ya. Ya. Ya, saya pikir juga kita juga menunggu kedatangan Ham, ide-ide, pemikiran, termasuk semangat yang sekarang dan nantinya bisa Ham tularkan kepada kita yang ada di Indonesia ini, begitu kan? Apa yang menjadi pengalaman Ham itu, saya pikir kawan-kawan di rumah sepakat itu menjadi inspirasi juga oleh buat kita yang sudah mengetahui bahwa Ham berjuang di Korea. Jadi memang 2045 kan Indonesia itu generasi produktif ya. Dan itu termasuk juga ke gereja-gereja suku. Misalnya di GKPS sekarang mungkin 70% kurang lebih pendetanya itu seusia kita gitu. Betul. Dan itu usia produktif. Yep. Jadi sekarang tantangan nasional, kalau nggak bisa pemerintah memaksimalkan 2045 generasi produktif ini memajukan di Indonesia, maka kita kelewatan peluang itu. Jadi kalau dari skop gereja, kalau gereja kita nggak bisa maksimalkan generasi produktifnya ini, yang 70% pendeta muda energik dan punya tenaga, masih muda, pikiran, visi gitu ya. Kalau kita misalnya terlambat memberdayakan ini, kita bisa tertinggal. Ya. Ini peluang besar bagi Indonesia 2045. Ekonom dan analis data semua udah banyak melakukan riset untuk itu, dan peluang itu dalam skop kecil ada juga di gereja kita. Iya, dan saya pikir pengalaman Ham selaku orang yang sudah banyak belajar tentang gereja dan bukan hanya tentang gereja, saya pikir itu sangat dibutuhkan nantinya begitu. Bagaimana Ham bisa memotivasi kita yang mungkin tanda kutip belum memahami jauh sampai ke sana. Menurut pendapat saya, kita mungkin harus membuka banyak peluang dan kesempatan ya kepada teman-teman seusia kita gitu. Karena saya dulu juga kolot lah dibilang, tidak tahu apa-apa. Tapi setelah ke sana, alam mendidik kita. Alam mendidik kita ya. Jadi saya kira banyak teman-teman pendeta yang saya tahu lebih bersemangat, lebih energik, lebih punya potensi, bahkan lebih bisa dari saya. Ada yang bisa musik, ada yang bisa punya banyak talenta yang saya nggak miliki. Saya kira kita perlu buka kesempatan seluas-luasnya.
Bagaimana supaya teman-teman ini punya peluang juga. Iya ya. Tapi pada intinya apapun yang HAM perjuangkan di sana, saya pikir suatu saat, bukan hanya suatu saat, sekarang juga itu dibutuhkan di kita di sini. Sehingga silakan masuk. kalau menurut saya Silakan memang masuk. HAM sudah ditunggu di sini. Silakan masuk. Di Indonesia ini untuk apa? Untuk termasuk, ya kalau kita katakan, ya tidak terlalu naif kalau kita katakan termasuk memperbaiki banyak hal yang perlu diperbaiki, memotivasi kita-kita yang perlu dimotivasi juga, termasuk yang bilang tadi, oleh pengalaman itu ditempah oleh alam kan gitu, ditempah oleh situasi. Kapan kira-kira selesai bro? Dan akan terjun landing ke Indonesia dengan ilmu yang sudah HAM dapat di sana? Saya minta dukungan teman-teman juga. Besok akan berehat, terus bulan depan itu ujian pertama sidang disertasi. April sidang pertama, sidang keduanya itu sekitar Juni. Dan kalau kedua ujian ini berjalan baik, bulan Agustus minggu akhir udah wisuda. Bulan Agustus minggu akhir udah wisuda. Berarti dari sini sampai Agustus akan tinggal di Korea, begitulah ceritanya. Betul. Tidak akan kembali ke sini, dan setelah Agustus akan kembali ke sini. Jadi mungkin Agustus wisuda, September sudah di sini. September sudah kembali ke sini. Saya sangat senang mendengarnya. Sebab menurut saya, walaupun saat ini jarak tidak terlalu memisahkan lagi dengan perkembangan ini kan, kapan saja, di mana saja kita bisa komunikasi. Tapi setelah HAM nanti kembali ke sini, akan banyak diskusi-diskusi, akan banyak termasuk aksi yang bisa kita buat untuk gereja kita, untuk lingkungan kita, untuk jemaat kita juga termasuk. Ya, saya sepakat Bang. Karena tantangan generasi produktif 2045 ini betul-betul momentum kita. Di Indonesia mentargetkan menjadi salah satu ekonomi terbaik dunia di tahun itu. Betul. Jadi kita nggak muluk-muluk kalau misalnya gereja mentargetkan, karena gereja juga bagian dari Indonesia. SDM yang ada di Indonesia, SDM yang di gereja juga. Nggak muluk-muluk kalau kita mentargetkan ini era emas kita setelah zaman Joy Smart dulu. Betul. Jadi kalau kita kehilangan momentum ini akan sangat disayangkan sekali. Dan HAM kita akan termasuk menjadi stakeholder, penentu kebijakan, dan penentu banyak hal. Saya pikir pendeta itu salah satu public figure dan pilar kemajuan ya, karena dia simbol dari sekian ribu jemaat kalau di jemaat atau resort. Betul. Kalau misalnya di tingkat distrik, jadi masanya udah ada. Betul sekali. Terus organisasinya sudah rapi, SDM-nya ada, peluangnya ada. Jadi saya pikir kita lebih berpotensi untuk berhasil ketimbang yang lain, karena yang lain masih mulai dari nol gitu. Kita sudah ada semua. SDM, struktur organisasi sudah rapi, fasilitas sudah ada, basis massa sudah jelas. Tinggal perlu stimulus gimana supaya potensi-potensi ini bisa satu titik tolak gitu bergerak menuju satu target. Tentu seperti di Korea, orang akan semangat dengan gereja kalau orang anggap gereja itu teman dan gereja itu harapan. Betul. Di titik itu saya kira perjuangan kita. Dan intinya jangan kita sia-siakan potensi sekaligus peluang itu. Betul. Sepakat bro? Sepakat. Oke, saya pikir Pendeta Parulian ini sebagai seorang yang sangat langka. Kenapa saya katakan sangat langka? Beliau ini orang yang sangat-sangat tegas terhadap diri sendiri, dan dari ceritanya dia ini seorang
petarung, seorang pejuang, walaupun gayanya slow, tetapi apa yang ia lakukan saya pikir sangat-sangat menginspirasi, sangat-sangat menantang, dan sangat-sangat membangun. Apa yang ia pikirkan sangat-sangat membangun untuk kemajuan bukan hanya dirinya sendiri, tapi termasuk gerejanya, termasuk menginspirasi kawan-kawannya. Bolehlah Brother Pendeta Parolian berikan sepatah dua patah kata untuk teman-teman di rumah, saudara-saudara kita yang setia menyaksikan perbincangan kita ini. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan percakapan kami ya. Saya mau sampaikan dari pelajaran yang saya sendiri hidupi. Rupanya walaupun kita bukan orang kaya, kita bukan orang yang punya kenalan keluarga pejabat dan lain-lain. Bahkan orang tua saya sampai saat ini petani, tamat SD dan tamat SMP. Saya juga mengakui bukan orang pintar, tapi orang tekun. Jadi setiap kita punya kesempatan untuk maju dan berhasil. Jadi asal kita tekun, punya kemauan, selalu ada jalan yang Tuhan bukakan bagi kita. Saya mengalami itu. Saya tidak ada yang dukung, bukan orang kaya. Tapi ketika kita mau dan kita mau berjuang, tekun, jalannya ada. Saya harap teman-teman juga menemukan jalan itu dan menemukan maksud-maksud Tuhan bagi teman-teman. Semoga teman-teman semua berhasil ya, kalau sedang studi, bekerja, sedang berusaha, semoga semua berhasil. Tuhan berkati teman-teman semua. Di mana istilahnya? Where is a will, there is a way. Betul. Where there is a will, there is a way. Oke, di mana ada kemauan, Di situ ada jalan. Terima kasih Bapak Pendeta Parolian, sahabat saya, teman saya, saudara saya, buat perbincangannya. Bukan hanya teman-teman kita yang terinspirasi, saya juga terinspirasi. Thank you, brother. Oke, Thank selamat you. malam dari Kuala Namu teman-teman. Kami di Kuala Namu sebenarnya. Iya. Jadi, das mit Kuala Namu, lang bukan betul lekam sebenarnya kan?